Nah, hari ini saya mau kasih informasi doa pamungkas RDAE Kandang Embek yang udah dicoba jitu. Jadi kita dulu ngajarin ilmu pamungkasnya tuh alhamdulillah, alhamdulillah hutang saya lunas. Alhamdulillah, alhamdulillah bisa bertambah suami. Alhamdulillah bisa, bisa. Alhamdulillah, alhamdulillah rumah yang di Jalan Bangka dibeli tanpa ditawar. Alhamdulillah. Nggak tahunya itu masih lemot, ada lagi yang lebih jitu. Jadi itu nggak sampai 24 jam. Jadi kalau dari ibu 24 jam nggak terkabul, ibu tinggal ulangi lagi, tapi tidak ada kata ngeluh. Jadi ngeluh itu tetap berlaku, karena ngeluh itu 0 kali 1000, 0 kali 1 juta 0. Jadi ngeluh itu tetap. Nah, apa yang dibaca? Nah, ini dicoba. Utang 60 miliar hanya dalam waktu 60 hari, jadi sekitar 2 bulan. Tanah yang tidak jadi dijual itu nggak sampai 24 jam, nggak sampai. Saya ngajarinnya pagi jam 2 pagi, kita ngajarin di bawah. Saya bilang habis tahajud jangan tidur, habis sholat subuh jangan tidur, kamu tidurnya jam 9. Kamu lihat, buktiin tanah kamu tidak akan dijual dan tidak akan dilelang dan tidak akan pindah tangan. Dan luar biasanya habis jam 9 dia tidur karena HP-nya mati, dia buka, itu tanah tidak jadi dijual. Itu luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya Rizka dari Depok Pak Haji. Ya. Ini Pak, saya mau testimoni ya. Sebelumnya saya mohon maaf ya, izin. Selama ini saya ngamalin ilmu Pak Haji sama ibu, bapak, serta suami. Suami saya kebetulan Ibu di luar. namanya siapa? Rizka Pak, Rizka Lestari dari Depok, tukang jahit. Depok tukang jahit. Iya. Bisa jahit apa? Semuanya Pak. Alat kelamin bisa? Jangan atuh Pak. Ini Pak, saya kan jahit udah bangkrut tuh Pak 2 bulan yang lalu. Karena Jahit kemaluan? enggak, jahitnya udah bangkrut. Apa? Karena udah apa ya? Udah bangkrut lah. Jahitnya udah bangkrut? Saya cadel Pak. Maaf. Cadel? Iya, cedal. Cedal? Iya. Kok ngaku? Kan yang cedal cuma mulutnya Pak. Oh iya, alat kelaminnya? Enggak, alhamdulillah masih pulen Pak. Masih aman. Anak udah 5 Pak. 5? Lahir normal apa sesar? Yang normal 1, yang sesarnya yaitu 3. Yang itu yang saya bawa yang kecil Pak. Alhamdulillah sih. Yang gede udah SMP, udah mondok di Darussofa Bojonggede. Yeah. Nah, masalahnya gitu Pak, sewaktu anak saya mondok itu kan, saya nggak tahu tuh kalau di Darussofa itu mondoknya 20 juta. Lah, pertamanya 10 juta tuh. Katanya kalau tahu-tahu bulan berikutnya ada tagihan 10 juta. Kalau saya mundur, 10 juta saya hilang. Lanjut 20 juta. Semenjak itu Pak, saya bangkrut. Terus suami juga usahanya terus menurun semenjak anak mondok gitu. Lah, habis itu kan saya buka di stasiun Depok Baru, jahitan. Banyak utangnya tuh Pak, gara-gara tuh bocah saya mondokin. Saya ditagih-tagih melulu, pusing saya kan. Terus mak saya pulang, mak saya sakit di Solo. Saya pulang 2 bulan yang lalu, saya pulang ngurusin emak. Lah terusan saya balik ke sini, ada pelanggan ngabarin, coba lu ngadah nonton YouTube-nya Pak Haji, gitu kan. Alhamdulillah. Nah, saya diam-diam ngamalin. Ibu saya, bapak saya, suami saya ajak semua ngamalin. Praktek semuanya saya praktekin Pak. Yang dari mandi pandan, makan itu, yang saya masak nasi pakai daun pandan juga, colek-colek semuanya udah banyak yang itu Pak terkabul. Makanya dari ini saya kesini nih langsung berhadapan sama bapak minta izin. Ibu udah meraktikin ML sehari 3 kali belum? Udah lah, karena itu Pak saya balik lagi ke Depok. Saya baru 2 minggu ini balik lagi ke Depok karena ingin LM itu. ML Bu, bukan Iya, LM. Nah, Kalau LM mah logam mulia. Ya, ML, itu aja, Pak. ML. Nah, saya kan dari Solo ML tuh. sehari 3 kali. Yang itu belum Pak. Kan Tadi saya kata bocah. udah. Ya waktu baru nyampe Depok Pak. Langsung 3 kali tuh? Iya. ML-nya? Malah lebih Pak. Nah, itu semuanya mudah Pak. Jadi Tapi ML-nya yang- di mana? Di atas panci? Ya enggak Pak, dikontrakan atuh. Hah? Dikontrakan. Oh, bukan di atas panci? Enggak. Nah, Di atas penggorengan? Kagak lah Pak. Saya kan ngamalin ilmu Pak Haji di kampung di Solo 10 hari tuh. Udah banyak yang terkabul Pak, yang kecil-kecil. Saya mau Sampai balik- Depok langsung praktekin yang ML sehari Ya, 3 terima kali. kasih, saya ngeliat Ibu yang malah baru. lebih dari 3, nggak boleh. Maksimal 3. Tapi malah maju. Ibu overdosis. Tapi malah maju banget Kalau Pak. ibu mau lebih dari 3, ibu mesti video call dulu sama saya.
Pak Haji saya mau nambah gitu. Kenapa? Nah, yang testimoni pertama nih Pak, saya kan mau balik Depok tuh dadakan tuh, saya pengen nyobain yang cinta kasih, siapa tahu semua Cinta kasih sama suami. Iya, yang LM itu Pak, yang lebih dari 3 kali. Saya kan udah 2 bulan lebih nggak kepake. Yang mana? Kan udah 2 bulan lebih saya nggak ML sama suami. 2 bulan nggak pulang Lebih ML. ya karena ngerawat ibu saya, karena saya bangkrut juga, makanya saya pulang kampung nenangin diri sambil ngerawat. Balik ke sini karena gara-gara Pak Haji, niatnya mah nggak balik ke Depok lagi Pak, niatnya di kampung aja, karena ada ini saya nekapin Depok. ilmu Pak Haji terus-terusan kok ML banyak yang sama suami. Iya, banyak yang kabul, penasaran, cinta kasih nih beneran nih pasti kabul semua gitu kan, anugerah saya lunas semua ada dah 100%. Ibu ML sama suami sehari 3 Iya, kali lebih. alhamdulillah dimudahin semuanya Pak. ML dimudahkan. Iya, habis itu selang 2 hari lah semuanya dimudahin lah. Hajat ML-nya saya- gampang. Ya iya, maksud hajatnya Pak. Oh iya. ML-nya susah apa gampang? Ya gampang tuh Pak, kan udah lama nggak kepake. Oh iya. Jadi masih pulen-pulennya gitu Pak, masih anget gitu lah. Iya, iya, gitu. iya, iya. Jadi nambah lagi Pak. Yang minta nambah siapa? Dua-duanya Pak. Oh gelo. Kan anak baru 5 Pak, mau proses lagi nih Pak. Iya. Sampai 13 ya. Jangan Pak, udah tua, udah 40 lebih. Nambah 8 lagi ya. Resiko Pak. Nah, yang pertama itu testimoninya di kampung. Saya kan pengen balik ke sini gara-gara Pak Haji tuh, yang cinta kasih kan. Nah, saya buat tiket nggak ada nih. Saya langsung kuek-kuek nih Pak. Itu bahasa Capek apa banget. itu? Oh bahasa Jawa. Bahasa Solo Pak. Solo. Asli Solo Pak. Kalau Pak. Solo begitu ngomongnya. Iya, Solo. Apa namanya tadi? Kuek-kuek. Nah, itu saya ngucapin tuh sehari sampai 9 kali kan, sampai 3 hari berturut-turut. Tahu-tahu ada tuh Pak ATM, ada isinya tuh. Langsung saya beli tiket aja kemari. Lah beli tiket kan saya cuma 1 ya. Bocil saya kan nggak kebagian tempat. Saya pangku kan berasa tuh. Tuh dari samping saya kursi nggak ada yang ngisi. Langsung saya kuak-kuak lagi Pak. Gimana Ya, ngomongnya? dengan ridho Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, dengan ridho Allah dan karomah anak yatim, kandang embe RDAY, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, kursi yang samping saya nggak ada penumpangnya sampai ke Depok gitu, biar buat anak saya aja gitu. Terus saya dapat bis yang bagus, terusan saya dapat fasilitas bagus, alhamdulillah dapat Pak. Dan Benar sebelahnya nggak ada orangnya? nggak ada, pada rame itu Pak, pada penumpangnya banyak itu penuh. Sebelah kamu Alhamdulillah. kosong? Iya, terus saya harusnya tiket 300, saya dapat 2,5 Pak, naik Haryanto. Kamu urak-urak itu? Iya, saya dari rumah gitu terus Pak, walaupun di bis juga gitu terus, saya sambil ngucapin terus gitu. Terus saya dimudahin sampai Depok, nanti sampai Depok jam 2 malam lah, saya biar bisa ML sama suami gitu kan, kalau pagi anak-anak udah pada bangun. Gitu, Bener alhamdulillah. sampai nyampe langsung ML? Bener jam 2 beneran Pak, jam 2 sampai Depok saya. Dimudahin dari Simpang 5 saya langsung ngojek ke kontrakan. Dari Simpang 5 langsung loncat ke kontrakan? Iya, ke stasiun Depok Baru. Iya, Habis langsung itu- ML tuh? Iya, mandi dulu atuh. Mandi dulu, habis itu baru ML. Udah kan? Main lagi. Udah nambah lagi gitu, Pak. Tepuk tangan dong. Wow. Terus yang kedua, Pak. Ini bapak-bapak nanya alat kelamin kamu mereknya apa sih? Yang penting CD-nya nggak pernah dicuci, Pak. Apa? CD-nya nggak pernah dicuci. CD-nya nggak pernah dicuci. Buat itu ngelap jendela sama mesin jahit, mesin obras, benang-benang, itu kain-kain saya lap-lapin tiap pagi gitu. Pakai cara dalam kamu. Iya kan, sementara saya nggak ada kios, mesin jahitnya dikontrakan, gitu karena kiosnya kan udah bangkrut tuh. Jadi hasilnya apa tuh setelah gosok pakai cara dalam itu? Alhamdulillah Pak, langganan yang dulu-dulu pada nyariin kepo-kepo sama tetangga. Tepuk tangan dulu dong. Andita Tyler mana ya? Andita Tyler sekarang di mana ya? Gitu. Terus rentenir Pak, rentenir kan bilang datang ngamuk-ngamuk ya Pak. Nah, saya situ udah nyampe Depok, langsung saya buka pintu nih. Saya nggak takut pada nagihin kan? Ya ada nagihin, langsung saya nyelip di belakang pintu. Kuak-kuak dulu. Saya jawab kan, manut katut nurut biaku, manut katut nurut biaku. Ojo nesu gitu. Tuh bahasanya apa artinya tuh? Bahasa Solo Pak. Manut gitu, manut katut sama saya, nggak marah-marah gitu. Saya malu sama tetangga, soal kontrakan kan berderet-deret gitu. Alhamdulillah nggak ngamuk-ngamuk Pak. Saya kasih 10.000 ya diem, saya kasih 20 ya langsung pergi gitu. Yang ketiga tadi saya kuak-kuak juga kan, ada yang temen pada datang, langganan datang, saya ajak salaman semuanya, cair gitu. Tadi alhamdulillah ada yang mau minjemin Pak, minjemin modal 50 juta. Insya Allah bulan depan, mohon doanya Pak biar terkabul, biar bangkit lagi gitu Pak. Pasti. Amin. Mendingan ibu remes alat kelamin ibu, pakai bahasa ibu apa namanya? Ibu salaman sama banyak orang. Nah itu Pak, kalau salaman di kota Depok itu mereka pada ini pikirannya pada negatif, pada mengedukun gitu kan, orang pasar soalnya Pak. Takutnya pada mengedukun gitu Pak. Ya udah, remes alat kelamin ibu, taruh di muka ibu Ya sama udah. di mata ibu. Semua yang saya tatap kasih saya modal. Jadi semua ibu tatap semua.
Nanti ibu dikasih modal. Iya, Kalau biar memang punya selamat. kios lagi gitu Pak, biar kembali bangkit Ya udah lagi. praktekin dulu, pakai ilmunya ibu, ilmunya RDAI. Iya, Remas alat kelamin ibu, taruh di Iya. wajah ibu. Iya Pak, sama ini semuanya saya suami sama bapak emak ngamalin ilmu dari Pak Haji. Saya mohon izin makanya biar Boleh, tambah boleh, ini tambah praktekin ya. kabul ya Pak ya. Boleh. Sip, tepuk tangan Terima dong. kasih banyak Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maman dari Bandung, Pak Haji. Maman, pertanyaan apa Man? Saya dipercaya sama teman untuk menjualkan rumah di Setiabudi Bandung. 2 rumah 3,5 M. Maksudnya lo makelarnya? Iya. Bukan yang punya tanah, bukan punya Bukan, rumah, bukan. makelarnya. Iya. Pertanyaannya, Bagaimana supaya cepat laku? Itu saya udah pasang pelang dari 3 tahun yang lalu. nggak laku-laku. Nggak laku-laku. Udah berapa Emang gue orang? doain tiap malam biar lu dagangannya nggak laku. Karena kalau laku lu gak bakal ke gue ya kan? Kalau tuh rumah laku ke gue gak, ke RDAI gak? Insya Allah Enggak. Gampang lah. Cebok alat kelamin lo, cebok, air cebokannya masukin ke dalam panci, Iya. kasih pandan 9 lembar, tulis hajat lo di tisu, lo aduk pakai centong keramat yang umurnya lebih tua dari lo. Nggak punya. Ya lo harus privat, kalau privat dapat centong dapat uang bibit. Oh, aduk. Nyebutnya harus nih manjur. Kontol jual, memek beli. Memek jual, kontol beli. Ulang-ulang 99 kali. Rumah yang saya tawarin banyak yang pada minat. Se-Kabupaten Bandung berduyun-duyun melihat rumah saya dan nggak nego. Itu. Pokoknya ucapan apa aja, pembukanya itu tadi. Bisa. Jual beli. Ada lagi? Agak nggak ini, agak blow on deh. Iya, Pak Haji. Soalnya ngajar orang blow on. Ada lagi? Kontol jual, memek beli, memek jual, kontol beli. Rumah yang gue tawarin di jalan ini orang pada minat. Nawar, nggak nawar, nggak nawar, nggak nawar gitu bos. Nanti air lo siramin di depan rumahnya. Udah, hitungannya nggak sampai umur lo berapa? Saya 55, Pak. Nggak sampai 55 hari udah laku jadi duit. Amin, amin. Bisa? Yo, Bisa. ibu apa? Terima kasih, Pak Haji. Yo, ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ibu apa? Ya, saya dari Salatiga mewakili anak saya Pak karena kerja. Gimana? Karena kerja tidak bisa izin. Ini anak saya. Oh, ibu bacain hajatnya buat anak? Iya. Oh, apa hajatnya anak? Anak saya dilaporkan ada penyelidikan kasus di kerjaannya Pak. Kerjanya di bank. Kerjanya di bank. Iya. Anak lo Ya, dilaporin. Iya. Terus mau aman? Iya. Mau nggak di penjara? Iya. Gampang lah, gaji terakhirnya dia berapa kotor, disedekain ke Allah kali 12, nanti aman. Nah, iya. Supaya dihentikan Pak karena Ya disedekain, sedekah kan nanti sedekah tolak bala. Gaji anak lo berapa sebulan di situ? ya. Lo tanya dulu, kali 12 sedekain. Boleh duit lo yang disedekain, boleh duitnya anak yang disedekain. Oh, iya. Nanti aman, nggak masuk penjara. Berapa kali Pak? Kali 12. Kalau gaji anak lo 1 juta, tolak balanya 12 juta. Kalau anak lo gajinya 2 juta, kalau dia nggak mau di penjara, sedekahnya 24 juta. Itu. Biar- Bikin takjub Allah. Oh, iya. Kalau dia nggak mau sedekah, ya tadi bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Nanti nggak di penjara. Malah nanti yang laporin mati. Lumayan buat ngurangin penduduk. Ini bener Bu, coba Ibu lihat tuh di TikTok atau dimanapun. Orang yang ngelaporin, orang yang mati itu Bu satu-satu tuh. Dia praktekin ilmu RDAI manjur, udah praktekin aja. Iya, ini tidak ada kasus apa-apa tapi kok dilaporkan korupsi gitu loh. Ya nggak apa-apa, itu kan ada orang usil Bu, daripada nggak ada kerjaan, laporin aja anak ibu gitu. Maaf Pak kalau untuk sedekah mungkin belum bisa. Ya udah ibadah ekstrim, Iya, gimana Pak? ibadah ekstrim. Iya. Baca Quran 12 juz. Oh ya. Ya, yuk bapak-bapak. Sama satu lagi Pak. Ya. Ini ada jual tanah biar cepat laku. Sama kayak bapak tadi tuh yang blow on tuh, Oh, yang iya. tadi nanya si blow on. Sama masih blow on. Terus Yuk. ini anak saya habis cerai biar ada jodoh gitu. Mas. Sama kayak si blow on, cuma tadi jual tanah itu jual kontol, jual kontol. Nanti banyak memek yang beli, jual memek, nanti banyak yang kontol beli. Itu. Oh iya. Iya. Oke? Makasih. Makasih. Sip. Assalamualaikum. Yuk, bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah Pak Haji, alhamdulillah. Saya dari Taufik Hidayat dari Cirebon. Saya berkesempatan hadir di RDAY dari mulai bulan Rajab kemarin sampai alhamdulillah berangkat anak yatim, sampai alhamdulillah jemput anak yatim. Alhamdulillah baru saat ini saya berkesempatan memegang mic dan berhadapan dengan Pak Haji Dwi. pertanyaannya apa? Alhamdulillah saya baru merasakan semua anugerah yang beberapa tahun yang saya alami di RDAY, baru saya dapat bahwa ini adalah nikmat terbesar dalam hidup saya, Pak Haji. Jadi bapak nggak boleh ngomong utang. Ini Tidak. adalah anugerah dari Allah. Hikmahnya dengan anugerah ini saya jadi rajin beribadah. Amin. Hikmahnya dengan anugerah ini saya jadi rajin berdoa. Amin. Rajin bersedekah. Amin. Rajin bangun jam 00. Amin. Rajin senyum. Amin. Rajin mandi pagi. Amin. Karena bapak dari dulu jarang mandi. Amin.
Betul, Pak Haji. Jawab. Betul, Pak Haji. Betul. Tepuk tangan. Ya, karena gue perhatiin dari sini kontol lo kumal tuh. Amin. Jangan mandi lo. Yuk. Alhamdulillah Pak Haji, boleh dibilang saya belum pernah merasakan seyakin-yakinnya dalam saya selama mengarungi kehidupan, bahwa yakin bahwa pertolongan Allah itu pasti dan pasti akan datang. Baru saya di RDAY, baru saya dapatkan ini Pak Haji. Ya. Alhamdulillah. Sekarang ada pertanyaan nggak? Pertanyaannya, saya saat ini lagi merintis untuk bikin pabrik pakan ternak Pak Haji. Insya Allah di Cirebon Pak Haji. Pakan ternak apa? Hewan apa? Dari mulai sapi, ayam, ternak itik, juga termasuk juga ikan, insya Allah bisa Pak Haji. Berapa modalnya? Bismillah, saya butuh cuma 250 juta rupiah. Ada gak modalnya? Yakin saya ada dari Allah. Nah, itu waras. Terus sekarang pertanyaan apa? Ya, saya mohon izin ridhonya Pak Haji. Saya bismillah, karena juga saya pernah mengalami lumpuh selama 6 bulan dan alhamdulillah. Kalau lumpuh kontolnya ngaceng nggak? Naudzubillah, nggak ada sama sekali Pak Haji. Nggak ngaceng? Sama sekali waktu sakit lumpuh dulu. Sekarang ngaceng nggak? Alhamdulillah, normal Pak Haji. Ibu nggak pada percaya, coba buktiin dulu. Yang buktiin istri saya Pak Haji. Ya ini kan ibu-ibu kan netizen mau lihat. Yo, pertanyaannya apa bos? Jadi saya mohon petunjuk Pak Haji untuk saya dapat kekuatan pegang modal. Bismillah, minta ridhonya, minta arahan dari Pak Haji. Ya tadi, cebok alat kelamin kamu, taruh di panci, kasih pandan, tulis hajat kamu pakai tisu, aduk pakai centong keramat, lo baca. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, datang ke saya, ngasih modal saya 200 juta tanpa jaminan. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede, datang berduyun-duyun, antri, ngasih modal saya tanpa jaminan, tanpa pengembalian, diulang-ulang 99 kali. Pagi sama mau tidur. Amin. Sehari 2 kali. Umur lu berapa? 60 Haji. 60. 60. Nggak sampai 60 hari orang berduyun-duyun, para koruptor ke tempat lu. Pak, saya mau nitipin duit. Saya yang korupsi, nanti bapak yang ditangkap. Selesai. Baca gitu bos, nanti banyak orang se-Cirebon yang duitnya banyak, kaya raya, banyak banget. Dia mau nabung di bank, diawasin sama OJK, diawasin sama. Nah, lu pakai ada tuh duit buat usaha. Ada beberapa orang yang sudah mulai memberikan saya. Ya udah, lo remes alat kelamin lo buat salaman si investor tanpa jaminan. Siap. Ngasihnya lebihan tanpa jaminan, Siap. tanpa pengembalian. Gitu. Dan Jadi, ada pabrik yang sudah berjalan, sudah siap semua, ready semua. Cuman saat ini nggak tahu kenapa dia punya pabrik berhenti total. Dia mengajak saya untuk menjalankan usaha itu Pak Haji. ya udah lo ajak salaman. Amin. Ajak salaman. Amin. Amin. Transaksi, deal, Amin. join. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya Novi dari Bogor. Ya. Saya kesini memang ikut sama papa saya, karena papa saya udah kedua kalinya kesini. Saya cuma mau tanya aja karena memang permasalahan pertama pokoknya memang dihutang sama usaha suami saya aja sih Pak Haji ya. Tinggal di mana? Saya di Bogor Pak Haji. Oh ya. Bogor. Di rumah tinggal sama siapa aja? Saya sama suami dibawa di rumah mertua. Oh ya. Iya, jadi saya memang akhir-akhir bulan kemarin memang sharing sama papa saya karena memang adanya buat cerita di papa saya ya Pak Haji. Karena permasalahan usaha dan hutang suami saya selama rumah tangga sama dia itu selama 12 tahun, saya permasalahan di hutang, terus terang aja Pak Haji. Utang kemana? Hutangnya pertama ke rentenir, ke bank keliling, sama koperasi simpan pinjam. Yang utang siapa? Saya sama suami sih Pak Haji. Cuma Wow, suami kreatif, istri yang kreatif. Tepuk tangan dong untuk suami istri kreatif. Oh. iya, jadi kan Kenapa nggak ditingkatin utangnya? Ditambahin lagi. enggak, iya Pak Haji, maksudnya saya kan Sekarang total berapa utangnya? sekitar 20 sih Pak Haji, makanya 20 juta. Iya. Kenapa nggak ditambahin jadi 100 juta? Aduh, saya udah kayak gini aja, saya udah lelah ya Pak Haji. Alan nambah lagi dah, 80 lagi ya. Enggak, saya jadi cerita sama papa saya ya Pak Haji, sampai papa saya nunjukin videonya yang kemarin datang ke sini sama ini apa bannernya. Saya langsung pengen ikut ya Pak Haji. Terus kata papa saya, "Ya, boleh, nanti di harinya nanti saya papa tentuin." Saya cuma pengen datang ke Pak Haji aja. Maksudnya saya selama 12 tahun ini kenapa di usaha selalu jatuh? Maksudnya gini ya Pak Haji, saya selalu berbuat baik. Maksudnya kayak apa sedekah segala macam. Maksudnya saya nggak ada pikiran kayak gimana-gimana. Cuman di hutang kenapa saya nggak selesai gitu? Maksud saya pengen punya aja gitu berkecukupan, nggak minta muluk-muluk gitu Pak Haji. Kalau kamu mau kaya raya, utangnya mesti ditambahin dulu. Iya dong, tambahin dulu. Jadi kalau orang mana gini, 20 juta dilepas tuh segini. Tapi kalau 100 lepas tuh cus.
Utang lo tambahin dulu. Utangnya tambahin dulu ya Pak? Iya, kalau utang sedikit gua nggak ngeladenin, gua maunya utangnya gede. Enggak, iya jadi Berobat di mana gurunya suruh suruh ngutang. suruh nambahin utang nih, orang gila nih gurunya ya. Enggak lah, kalau enggak mana ada gurunya gila naik mobil Jeep Mercy GL 400. Enggak lah. Udah tambahin lagi utangnya, gue setujuin, oke. Iya, jadi gini Pak Haji, saya mau nekat sama papa saya ikut ke sini sebab emang saya baru ditekan harus dilunasin sama beberapa orang dengan bebarengan, saya ditekan sana ditekan sini. Saya biasanya bisa ngadepin dan papa saya nggak tahu sih Pak Haji selama rumah tangga, saya nggak pernah cerita apa-apa tentang masalah rumah tangga. Sekarang mentok aja di beberapa bulan ini saya cerita karena saya juga langsung ada penyakit diabetes di seminggu kemarin karena gula saya hampir 500. Mungkin saya mikirnya karena mendalam masalah hutang saya ditekan sana ditekan sini, sayanya nggak kuat gitu Pak Haji, sampai ada kata ke suami saya barusan siang aja, saya bilang tinggalin saya aja sebab saya juga kasihan ke kamu juga, hutang sama-sama. Jadi gimana ya Pak Haji, untuk bangun pagi aja nggak bergairah karena saya juga pengen lunasin gitu. Nih Mbak, berbarengan. orang yang bangunnya jam 00 senyum, mandi pagi, kalau dia muslim tahajud, baca Quran, saldonya nggak pernah di bawah 10M, nggak pernah di bawah 10M, nggak pernah. Nah coba mbaknya paksain dulu, bangun jam 00 senyum, mandi pagi. Kalau mbaknya muslim tahajud, kalau mbaknya muslim baca Quran, kalau mbaknya nggak muslim bangun jam 00 senyum, mandi. Nah, baca kitab Injilnya kalau mbaknya non muslim, itu terus nanti mbaknya saldonya nggak pernah. Dan mbaknya nanti jangan takut, utangnya yang lunasin Allah. Jadi mbaknya kalau bisa utang lagi, sayang cuma 20 juta, tambah lagi dah 80 biar 100. Iya. Contoh nih Mbak, saya punya anak kecil umur 3 tahun namanya Fauji, main bola, kaca tetangganya pecah kena bola sama anak saya. Itu yang ganti kacanya anak saya Fauji atau saya? Saya, kan saya orang tuanya. Nah begitu juga mbaknya, kan ada Tuhan. Jadi mbaknya yang utang, yang lunasin siapa? Allah. Tuhan. Tenang aja, negeri ini utangnya banyak Mbak, 8.000 triliun, santai itu. Yang lunasin siapa? Tuhan. Tenang aja, udah utang lagi dah, gue setuju. Iya. Tepuk tangannya Makasih, Pak untuk Haji. utang. Makasih Pak Haji. Ya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Haji, saya Saifuddin dari Tangerang. ya. Saya kesini waktu itu lihat itu Pak Haji pas bulan puasa ya. Waktu itu saya punya motor 2014, itu pun udah ngebul Pak Haji ya. Punya motor 2014 itu pun udah gimana ya, kalau jarak jauh itu udah bau lah ya. udah apa? Bau kalau ini olinya udah naik tuh ya. Ya. Udah ngepul. Udah ngebul. Udah ngebul. Ya. Waktu saya pinjam ke saudara saya ke sini, pas datang ke sini saya ikut penjarahan, kata saya kalau ada NMAX mah enak nih, kata saya ke sini lebih lancar lah, nggak pinjam. Ya. Pas mau lebaran ada teman saya, Sabudin, ada duit nggak 1,5 juta? Apa ini NMAX saya, taruh di sini. Tuh, kok bener ini ilmu Pak Haji ya, NMAX tanpa ini titipin 1,5 juta NMAX 2019, kata bener. Setelah itu sampai sekarang nggak ditebus-tebus, nggak tebus-tebus. Ucapan adalah doa. Ya, yang aneh lagi Pak Haji ya. Pas setelah saya mandi pagi itu, mandi pas tank jam 12 tuh ya, mandi pandan. Saya biasanya bulan puasa aja baca Quran 1 juz aja susah. Baca 1 juz aja susah. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Tapi, ini padahal bukan bulan Ramadan. Ya itu bulan Ramadan pas mulainya Pak Haji ya. Harusnya gampang baca Quran bulan Iya, Ramadan kan. tapi setan pada diikat ya. Iya. Nah ini kebetulan bukan Ramadan, lo yang diikat sama Allah ya. Iya. Karena lo setan nih. Tapi setelah mandi malam pakai pandan, itu saya sampai subuh kuat sampai 9 juz. Tiap. Apa yang bikin lo kuat? Karena lo diikat sama Allah. Pokoknya pertama sih kata istri saya, ngapain belum ikut-ikut YouTube begitu, nanti sesat lagi. Ngapain lo ikut-ikut begitu? Nanti lo sesat. Tadi pas saya ibadahnya, Tapi bener lo bos, yang sesat lo, gue enggak ya. itu pas kesini Pak Haji, istri saya itu bangga ya. Pas saya waktu sebelum dohor, walaupun kerja kan saya di listrik Pak Haji ya, sebelum dohor saya langsung ada di masjid, Ya. kadang adaan sebelum asar, terus total. Setelah itu saya kan di listrik kurang Pak Haji, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Ya. Setelah itu saya jualan ayam pilet. Ayam pilet. Ya, kata saya ayam pilet nih. Belanjanya kalau pakai NMAX
sayang, saya pengen amat ya pakai Beat Street, kayaknya lebih ringan nih. Tiba-tiba ada seminggu teman saya, ada nggak duit 3 juta? Insya Allah ada, kata saya, dibawain tuh. Sampai sekarang Beat Street masih ada, pasti nggak ditebus-tebus lagi. Wow, tepuk tangan dong. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tadinya penghasilan di listrik kurang, alhamdulillah sekarang anak nggak nangis lah, pengen jajan, pokoknya istri mau beli apa aja, alhamdulillah udah ada. Berarti ilmu Pak Haji cuma nih setelah ada kesibukan Pak Haji ya. Oh, saya baca Quran sudah agak ini, katanya kan ilmu Pak Haji kita jangan ngerepotin kita untuk mencari duit. Pak Haji itu ilmunya Duit nyari kita. Makanya saya mau dirubah lagi nih Pak Haji nih, supaya duit datang sendiri, jangan kita repot-repot cari duit. Iya, usia kita udah di atas 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Duit harus nyari kita. Bisa lah. Istri saya juga pengen kesini Pak Haji, penasaran ke Pak Haji. Tadinya bilang apa ilmu sesat apa, tapi kata bini lo ilmu aliran sesat. Iya. Malah yang sekarang tersesat bini lo mau kemari ya? Saya mau ikut katanya. Jangan dulu lah kata saya. Gitu. Pengen soalnya gembiranya dia, saya ibadahnya meningkat gitu Pak Haji. Ya. Tapi sekarang pas ada penghasilan ada lumayan lah ketutupi ya buat dapur. Bos, lo kenapa nggak meraktekin ilmu RDA yang tadi gua ajarin sama mbaknya? Lo paksain bangun jam 00. Iya. Paksain senyum 41 kali. Paksain mandi jam 00 pakai pandan 9 lembar. Paksain tahajud. Iya. Paksain baca Quran. Saldonya nggak pernah di bawah 10 M, Iya. Bos. Tapi ya ilmu Pak Haji saya alhamdulillah. Jadi keyakinan saya Harus Pak Haji, maksa, kalau nggak maksa nggak bisa. Iya, keyakinan saya itu lebih tinggi Pak Haji ya. Iya. Iya, lebih tinggi gitu. Bahkan Paksain baca Quran, Bos. Iya. Bisa? Iya. Sip, tepuk tangan dong. Wow. Nah, hari ini saya mau kasih informasi doa pamungkas RDAY Kandang Embek yang udah dicoba jitu. Jadi kita dulu ngajarin ilmu pamungkasnya tuh, alhamdulillah hutang saya lunas. Alhamdulillah bisa bertambah suami. Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah rumah yang di Jalan Bangka dibeli tanpa ditawar. Alhamdulillah. Nggak tahunya itu masih lemot, ada lagi yang lebih gitu. Jadi itu nggak sampai 24 jam. Jadi kalau dari ibu 24 jam nggak terkabul, ibu tinggal ulangi lagi, tapi tidak ada kata ngeluh. Jadi ngeluh itu tetap berlaku, karena ngeluh itu 0 kali 1000, 0 kali 1 juta 0. Jadi ngeluh itu tetap. Nah, apa yang dibaca? Nah, ini dicoba. Utang 60 miliar hanya dalam waktu 60 hari. Jadi kita 2 bulan. Tanah yang tidak jadi dijual itu nggak sampai 24 jam. Nggak sampai. Saya ngajarinnya pagi, jam 2 pagi kita ngajarin di bawah. Saya bilang habis tahajud jangan tidur, habis sholat subuh jangan tidur, kamu tidurnya jam 9. Kamu lihat, buktiin tanah kamu tidak akan dijual dan tidak akan dilelang dan tidak akan pindah tangan. Dan luar biasanya habis jam 9 dia tidur karena HP-nya mati, dia buka, itu tanah tidak jadi dijual. Itu luar biasa. Dan ini dipraktekin langsung sama pasien kita, namanya Mbak Yuni. Kedua, non muslim. Jadi agamanya non muslim. Jadi kalau non muslim bacanya adalah atas berkat Tuhan yang Maha Esa. Kalau muslim atas ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak boleh bolak-balik ya Bu, karena kan pasien kita muslim dan non muslim. Jadi yang non muslim jangan sekali-kali baca atas ridho Allah, dia bacanya atas berkat Tuhan yang Maha Esa. Kalau yang muslim atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim. Kandang Embek RDAY, suami saya tekuk lutut, langsung tuh tekuk lutut. Suami saya mindahin saldonya ke saya, pacar saya mindahin rekeningnya ke saya kalau masih pacaran. Pokoknya ibu sebutin, kalau sampai 24 jam belum terkabul, ulangi lagi. Nah, kemarin yang ditaruh di grup namanya Mbak Damian, suaminya Mas Eko, itu agamanya non muslim. Apa yang dia baca? Karena dia anaknya diterima di universitas ternama di Indonesia. Harusnya di bulan Oktober dia daftar ulang. Harusnya, tapi dia nggak daftar ulang. Pak Haji, bisa nggak anak saya Oktober harus daftar ulang? Tapi ini di bulan Januari belum daftar ulang. Masih bisa nggak diterima anak saya? Saya bilang bisa, pakai kekuatan Tuhan. Agamanya apa Ibu? Saya agamanya Kristen Katolik. Ya udah, atas berkat Tuhan yang Maha Esa dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek,
putra saya yang namanya titik-titik bin titik-titik masih diterima di kampus ternama di Indonesia, namanya titik-titik. Saya bilang besok lu ke kampus ya. Dia belum sempat ke kampus, pihak kampusnya ngebel, halo, ada Pak Eko, saya sendiri, putranya masih diterima di kampus saya dan saya tunggu daftar ulangnya, masih boleh. Itu non muslim bu, berobatnya di kandang embe. Tapi kan kebanyakan nih tamu-tamu kandang embe, dia ngomongnya gini, Ji, kok hajatku belum terkabul? Capeknya ngeluh, pansan nggak dikabul. Jadi nggak boleh ngomong begitu. Ji, kok hajat gua lemot? Ngeluh, pansan nggak terkabul. Jadi ngeluh tuh nggak boleh disebut. Ngeluhnya itu disembelih bu, set. Jadi nggak ada kata ngeluh. Ji, bisa nggak kalau gue lagi mens, gue ijab kabul? Ngeluh. Di sini kita nggak mereka alat kelamin bu. Mau men mau nggak men boleh ijab. Kecuali kalau ibu masuk ke masjid dibuka rohnya sama saya. Nggak saya buka, udah aja masuk ijab. Toh, iya nanti malam ijab. Jadi tidak ada kata ngeluh ya. Apalagi ngeluh ini. Ini sandal, kan gue mau masuk ke masjid ntar tahajud, jangan ngomong begini loh. Ini sandal tergain, lalu tuh bu, jangan harap terkabul. Berapa sih sandal paling mahal? Sandal kaki 20 juta bu, hajatnya kita miliar kan? Apalagi sandal swallow, paling harganya 11 ribu. Udahlah, itu jangan disebut. Atau pada saat ibu mau masuk pintu gerbangnya RDAE, misalkan pakai mobil, pas belok, udah banyak, lalu nggak boleh mau banyak, mau nggak banyak, udah nyelonong masuk mobil ke dalam. Waduh, saya dapat yang belakang, ngeluh. Namanya saya bisa gak ngeluhnya dinolin, jangan sampai ada kata ngeluh. Setuju? Atau ibu lagi wudhu, kerannya copot sehingga basahin baju, itu juga ngeluh. Buat apa sih? Keran kan ya Allah keran. Udahlah, jangan diingat-ingat. Yang penting hajat kita terkabul. Jadi kita sepakat ya bu, apapun hajatnya, yang di depan harus disebut kata atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Haji, saya masih belum mudeng nih ridhonya Allah. Contoh ibu, Nabi dibakar, di mana-mana Nabi dibakar panas. Tapi karena ridhonya Allah itu api bisa adem. Nah itu namanya ridho. Jadi atas ridhonya Pak Haji, udah prakteknya semalam, udah terkabul belum? Jangan bilang belum, harus kita ngomong udah. Ya udah ntar ijab yang lain. Misalkan tadi malam kita ngobrol nih, gimana Mbak, gimana Mas suami istri? Pak Haji besok pagi punya saya terakhir, mau dilelang, mau disita, mau di apa. Nah tadi saya tanya tuh suaminya, bos udah disita belum? Belum. Kok bisa? Lu praktekin apa? Gue baca atas ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala dan kalau punya anak yatim, aset saya nggak disita, disita nggak? Nggak kan? Tuh kan dong. Alhamdulillah. Saya ngajarin jam berapa tadi malam ya? Jam 12 malam dong. Ya, 12 malam. Jadi nggak sampai 24 jam bos. Jadi tadi malam saya ngajarin mbaknya, kan mbaknya bilang, Ji, aset gue besok pagi mau disita. Ya, saya ngajarin ini atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan karomahnya anak-anak yatim kandang BRDAY, aset saya besok pagi tidak disita. Disita nggak? Teman dong. Alhamdulillah. Nah itu hajatnya apa gitu loh? Ji, cadar gue nggak ketemu. Atas ridho Allah. Cadar gue ketemu lagi. Mungkin salah jemuran, mungkin laundry salah naruh. Bisa. Karena cadar kan harganya 18 juta. Karena ada hordengnya. Jadi bapak dan ibu hajatnya apa aja sebut itu. Kalau yang non muslim atas berkat Tuhan yang Maha Esa, atas berkat Tuhan yang Maha Esa. Ibu jangan begini loh, jangan kayak saya loh. Nggak boleh. Kan kemarin ada yang nanya, Ji, gue nyebutnya sampai begini-gini kan? Enggak, gue aja. Jadi tangannya dia mau dibuat dari sana. Atas berkat Tuhan yang Maha Esa. Kalau yang muslim atas ridho Allah. Tapi kan gue nggak enak nih kalau begini. Harus kalau begini, tapi jangan praktek. Sebut hajatnya apa? Hutang saya lunas minggu ini. Penyakit suami saya parah, besar, sembuh. Iya, sekarang alhamdulillah kan normal, sembuh, normal. Oke, ada lagi pertanyaan? Sebelum saya lanjut, nggak apa-apa sambil di sini. Tapi nggak nanya hajat ya, nanya seputar ini doang. Nanti dipanggil namanya. Ada yang nanya? Saya tanya testimoni, tapi saya mau kesini juga. Bukan testimoni yang tadi gue ngomong, kamu nanya ini. Bukan testimoni. Iya, nanya yang gue pertanyaan nerangin, jangan dulu testimoni. Ada pertanyaan enggak? Apa? Misalkan sehari itu ya harus siap untuk mencari suami, terus sampai belajar kita. Satu-satu dulu aja. Jadi ini, kayak contoh mbaknya nih, datang berdua suami istri ya tadi malamnya. Tadi pagi itu mau disita, atau mau dilelang, atau mau di geta atau apa sih bisa di geta? Mau diambil sama orang enggak? Nah di jam itu pagi ini tidak dilelang, satu aja, suami bentar aja dulu. Nah nanti kalau dia itu terkabul baru suami satu-satu. Nggak ada gue digecok-gecok, bilang satu aja dulu sampai terkabul.
satu dulu, jangan suami-suami biarin aja, nanti yang kedua baru. Nah, kalau memang hari ini belum kelihatan terkabul, bapak dan ibu ucap lagi. Nah, ucapnya detik per detik. Lagi apa Ji? Lagi BAB. Atas ridho. Bebas. Ji, kalau pagi-pagi berhubungan suami istri, atas apa aja. Kan kita lagi genting nih. Apa aja, lagi ngapain, lagi mancul, lagi nulis, lagi cium-cium suaminya, cium-cium istrinya sambil sebut, bebas, diulang-ulang kalau memang urgent. Kalau nggak urgent ya ngapain gue nyebut. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak yatim, saya punya modal 1 miliar untuk usaha bikin pabrik tempe di sana. Tempe mendoan. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomah anak yatim, kontrakan saya habis terjual dan penuh terisi, bebas. Pokoknya apa aja. Pokoknya ibu disebut. Asal nomor 1 bos, jangan mengeluh. Lo kalau ngeluh ke tangan, ngeluh apa aja, lagi nyuci geledek, wah hujan, ngeluh, nggak bisa tuh, batal, ulangi lagi, gitu. Ibu lagi di rumah, kejatuhan pohon mangga, kena ke genteng, pecah ke genteng, ngeluh. Apa hubungannya sih, kan kita hajatnya gede, apa hubungannya sih genteng 1, tinggal nyuruh orang aja bayar, mak ganti genteng nih, kasih gocap, naik ya, ntar gue lama kalau kami udah di bawah. Timbang doang genteng pecah, panggilnya tukang. Jadi nggak boleh ngeluh ya Pak. Tantang lu kalau ngeluh, ulang lagi, saya nggak mau ngeluh, karena ngeluh tuh nol. Yang paling urgent adalah atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim RD Kadang B, hutang saya lunas semuanya minggu ini. Itu nanti lunas. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.